Om Swastiastu. Salam budaya, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Rumah Budaya, tentunya di stasiun kesayangan kita TVRI, media pemersatu bangsa. Kali ini Rumah Budaya akan mengulas tentang sebuah tradisi yang sangat mengekang ya kita untuk melupakan suatu fenomena yang terjadi. Nah, mengapa? Karena tradisi ini harus kita lestarikan. Sangat sederhana, yaitu tutur. Bagaimana kita mendengarkan tutur ya, secara terus-menerus mengingatkan kita akan suatu esensi dari makna tutur tersebut. Bersama dengan Kadar Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar telah hadir di studio ya, dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Made Tirta Wiyasa SOS. Beliau adalah seorang sosiolog dan juga sebagai pembina Kadar Pelestari Budaya Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bimade. Narasumber kita kedua, di sebelahnya ada Dewa Gede Edi Pradita SH MH M SOS ya. Om Swastiastu, Bli. Beliau seorang akademisi, seniman dan juga sebagai pembina Kadar Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar. Nah, bagaimana nih Semeton? Penasaran kan, kenapa anak muda yang kita hadirkan di Rumah Budaya ya? Karena kita perlu juga suara dari anak muda masa kini untuk membahas tradisi yang telah kita lalui bersama, yaitu tradisi tutur. Betul begitu nggih? Ya. Nah, Bli Dewo dan juga Bli Edi, kita akan menyaksikan satu tembang atau pupuh nggih ya. Sebelum kita akan membahas bagaimana sih tradisi tutur tersebut. Telah hadir di studio rekan-rekan kita dari anggota Kadar Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar akan menampilkan salah satu pupuh, yaitu pupuh Ginada, betul nggih? Ya, silakan teman-teman. Ini terus. Sangat ini. Ne ada tetuak masa saja. Buat saudara mana menadi ne madan rama. Gede ien bawa sang pelih. Pelihan tu yang tu sing bisa lakar ngajen utawi nuturin ya ipiana. Sigog ya ipianak lakar metemah menadi nemadan sengkalu. Sane mawinan ipianak nemu nemadan karma pale. Mangan
niki sane mawinan. Rikalane menadi nemadan rame patut bisa utawi nuturin ipianak. Gitu nyan jening mawe nang pipi tutur deket ipun dasar-dasar agama sing yen dadi ampah. Rumah budaya dimanapun Anda berada, lantunan nada-nada tadi tidak hanya sekedar dilantunkan, tetapi terdapat makna yang mendalam dari pesan lagu tersebut. Sebuah pupuh ginada linggar petak dari geguritan topeng Tuge Carangsari dipersembahkan oleh Kadar Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar memiliki pandangan tersendiri dari kacamata sosiologi. Kita tanya langsung kepada narasumber kita. Silakan, Bli Made. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sebelum menjawab itu mohon izin dulu untuk senior-senior saya dan yang mungkin menonton sekarang. Jadi dari kacamata sosiologi mungkin kalau tradisi tutur begitu, dia tidak ada yang langsung teori yang langsung ke tradisi tutur tersebut Pak. Ya. Jadi tradisi tutur itu sendiri tidak hanya cerita, tapi juga sebuah sesuatu yang bisa diberikan atau mempunyai makna-makna di dalamnya. Seperti yang tadi ditembangkan itu, ya, dia memang. Ya, jadi makna-makna itu sangat dalam yang bisa disampaikan dari orang tua kepada tersebut. Anaknya. Tapi jika kita mengambil dari George Herbert Mead ya, dari sosiologi, dia mempunyai 4 tahapan. Di mana 4 tahapan itu mulai dari persiapan, mulai dari meniru, untuk siap bertindak dan sampai dia bisa menerima norma kolektif. Nah, di sana sangat terkait peran tradisi tutur ini dari orang tua ke anak. Jadi di mana pesan-pesan yang akan diberikan, transfer sebuah nilai-nilai yang akan dapat diberikan oleh orang tua ke anak. Jadi mungkin orang tua di rumah juga ya, nggak hanya uang yang ditransferkan, tapi juga ya, harus betul. mentransferkan nilai-nilai ya. di mana dapat menjadi bekal anak ke depan. Tidak hanya dari segi materi yang bisa ditransfer, tapi juga dari segi pendidikannya ya melalui tutur ini. Iya. Kalau bisa tutur ini dilantunkan dengan bahasa daerah, kita akan lebih merasuk ya ke jiwa anak jiwa sendiri ya. Fenomena saat ini nih pemirsa, ya tutur di era saat ini juga menjadi pandangan tersendiri di masyarakat. Bagaimana kita melihat dari sisi kesenimannya ya? Dewa silakan. Oke, terima kasih Mbak Dayu. Nah, kalau kita bicara fenomena di masyarakat ya terkait keberadaan tutur, satwa, memang dalam kaitannya di masa sekarang memang lumayan susah. Ya betul, mungkin karena ya, tidak menjadi pandangan lain lagi ya, pasti ada. Karena faktor-faktor pendukung itu juga sangat kurang di lingkungan. Terutama bagi anak-anak yang ingin kemudian meresapi nilai-nilai tutur, nilai-nilai satwa. Karena kalau dibalik konteks tutur, konteks satwa itu berkaitan erat sebetulnya dengan nilai-nilai falsafah atau filsafat. Sehingga kebanyakan tutur itu akan dikemas dan kalau istilah Balinya mekulit. Nah inilah yang harus dikupas oleh anak-anak dan itulah yang jadi fenomena di masyarakat di mana beratnya anak-anak untuk mempelajari tutur. Ya mungkin kendala tersendiri seorang anak mengartikan secara dalam ya, artinya bahasa mekulit yang tadi dijelaskan di Dewa itu ada satu makna di balik kalimat, mungkin bisa bilang begitu. Ada makna di balik kalimat tersendiri. Misalnya tadi nada-nada yang dimainkan oleh penembang dan pengartos tadi, tutur seorang
ayah atau orang tua atau ibu ya kepada anaknya jika tidak terlaksana akan mendapat karma pala. Itu sepertinya tadi saya dengar ya kira-kira begitu ya, betul ya adik-adik yang di studio ya, betul ya. Nah, ada bahasa menunjukkan bahwa jika tutur itu tidak terjadi akan mendapat karma pala. Bagaimana nih Dewo? Tutur ini adalah sebagai sebuah nilai ajar. Artinya dalam artian metode untuk pendidikan pada zaman dahulu. Sehingga kiblat anak-anak itu untuk mencari nilai dharma, nilai-nilai kebenaran adalah berdasarkan tutur. Karena tutur itu adalah satwa yang berdasarkan tatwa-tatwa agama. Namun ketika orang tua tidak mampu untuk memberikan tutur, memberikan petuah kepada anak-anaknya sendiri, itulah yang akan menjadi karma baik atau karma buruk, subo dan asubo karmo. Sehingga inilah yang akan menjadi cikal bakal bagaimana anak-anak itu akan berkembang kemudian. Ya, salah satu metode pendidikan adalah melalui tutur ini juga bisa dijadikan referensi bagi orang tua ya. Selain memberikan teori pembelajaran melalui les atau sekolah mungkin atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, justru dengan tutur ini memberikan rasa kedekatan. Bisa jadi ya. Bagaimana dari pandangan sosiologi? Ya, jadi benar sekali Mbak Ge. Jadi tidak hanya tutur ini kan disampaikan secara langsung. Ya, secara lisan. Jadi nggak bisa kita kayak mungkin ngasih HP nih baca sendiri, tonton sendiri. Tidak bisa karena ada rasa di sana. Ya, Dewo ya. Ada rasa di sana yang yang harus disampaikan. Yang akan menjaga hubungan dari orang tua anak, kasih sayang. Betul seperti itu. sekali. Bagaimana segmen kedua? Apa sih bahasan kita? Pasti lebih seru lagi dari ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu pemirsa, kembali kita berjumpa di acara Rumah Budaya bersama saya Dayu Sasrani dan dua narasumber kita yang telah hadir di studio, Bapak Made Tirtawiyasa dan Bapak Dewo Gede. Dewo Edi Pradita. Mohon maaf Bapaknya. Ya, karena saking serunya nih kita bercerita tadi segmen 1 juga kita sudah tampilkan bagaimana sebuah pupuh itu menceritakan tradisi tutur ya sesuai dengan topik bahasan kita kali ini. Nah, pemirsa, metode pembelajaran tutur ini ya bisa juga dijadikan salah satu referensi kembali yang saya ulas di segmen sebelumnya. Nah, karakter anak usia dini ini perlu mendapat tatanan-tatanan edukasi yang sangat-sangat dekat dengan orang tua begitu. Hanya mereka adalah guru yang terdekat bagi sang anak ya. Sekarang kita ke narasumber 1 nih, sudut pandang sosiologi mengenai tradisi tutur yang berkembang di masyarakat Bali itu seperti apa Pak Pade? Baik, boleh. Jadi masyarakat Bali ya, mungkin saya butuh persetujuan dulu. Tapi setuju kalau masyarakat Bali itu sudah masuk ke fase modern ya? Iya, bisa apalagi gitu. Apalagi akulturasi itu sudah masuk ya. Benar sekali. Apalagi masyarakat Bali itu adalah masyarakat yang sangat populer di kalangan dunia, di mana Bali ini menjadi destinasi wisata yang sangat populer di dunia. Jadi turis-turis yang datang membawa budaya baru, membawa modernisasi. Apakah Bali ini bisa tetap bertahan selama ini? Selama apa sih Bali ini bisa bertahan di antara gempuran-gempuran modernisasi tersebut? Jadi seperti yang dikatakan Dewo Edi tadi, jadi Dewo Edi mengatakan falsafah. Jadi yang kepercayaan masyarakat Bali itu sangat penting, Mbak Ge, untuk sebagai sebuah dasar bagaimana kita tetap menjaga kelestarian budaya, kepercayaan kita, ideologi kita. Nah, dari falsafah itu dari tutur inilah kita bisa dapatkan. Jadi dari cerita-cerita, dari yang tadi tembang-tembang seperti itu, bahwa oh ini loh Bali, ini loh kita, seperti ini kita. Jadi nilai-nilai itu kita bisa dapatkan, nilai-nilai itu bisa kita kemas jadi sebuah ideologi, oh ini. Jadi mempertahankan masyarakat Bali yang seperti sekarang
saya kira tradisi tutur ini sangatlah penting perannya di tengah Iya, kalau masyarakat kita lihat Melayu. belajar dari cara kita bertutur, kemudian kita menembangkan suatu lagu-lagu atau wirama-wirama, pasti anak-anak sekarang itu sangat bosan. Ya, karena lebih menarik hal-hal lain ya yang bisa mereka tiru ya. Mungkin budaya lain itu bisa dari budaya luar negeri, luar daerah lainnya yang mungkin lebih menarik bagi mereka, yang membuat mereka itu lupa dengan jati dirinya. Sekarang bagaimana sih caranya bisa meningkatkan gairahnya tersebut, Bu Dewa? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dayu. Kalau kita berbicara meningkatkan gairah, sebetulnya remaja-remaja itu masih mempunyai gairah dan semangat untuk itu. Hanya saja kekurangan wadah. Kenapa bisa dibilang begitu, Bu Dewa? Karena begini, tutur atau satwa ada rentetan yang memang nilai-nilai filsafahnya yang harus dikupas. Ketika kita mengupas nilai itu, maka kecenderungan anak-anak untuk memberikan ketertarikannya itu semakin besar. Nah, sementara kebanyakan sekarang orang tua sendiri kurang memahami pemaknaan dari tutur itu sendiri, esensi dari cerita yang dibawakan mungkin. Nah, sehingga anak-anak itu cenderung ini rasanya seperti hanya mitos atau hanya sekedar cerita tanpa esensi, karena rasa ingin tahu mereka itu tidak terjawab. Tidak tersalur juga mungkin Ya. dengan tanya jawab yang kurang. Iya, tanya jawab yang kurang dikuasai maksimal, oleh ya. komunikasi dua pihak ini. Nah, di sisi lain terkait pemerintah misalnya, perhatian pemerintah itu sangat penting sebetulnya. Ya. Bagaimana kemudian adanya bulan bahasa Bali yang notabene sekarang hanya menjadi poin untuk melaksanakan lomba. Lomba mungkin menjurus ke kemenangan. Ya, jadi yang dipelajari sebelum lomba bulan bahasa Bali adalah bukan esensi ceritanya, melainkan dari bagaimana caranya mendapat nilai lebih tinggi dari tahun Selain itu hadiahnya berapa ya? Otomatis nilai estetikanya yang lebih dikejar daripada nilai etika. Betul. Mungkin pada saat proses dan penuangan materi itu anak-anak sudah mendapatkan dengan baik dari gurunya, tapi ya dampingan orang tua ini juga penting. Nah, Wadah juga sudah disediakan oleh pemerintah. Mungkin sistemnya yang harus disosialisasikan bagaimana caranya membawakan materi ini tidak hanya dengan hafalan, tidak hanya dengan juara, tapi juga dengan maksud dan tujuan cerita ini sampai kepada teman-temannya yang lain, tidak hanya si dianya saja, bisa jadi begitu. Mungkin diumumkan yang pemenang lomba adalah si A sudah meraih juara, coba kita tampilkan kembali. Mungkin bisa dibilang begitu di suatu upacara, mungkin dia tampil dengan gaya lombanya itu. Nah, disitulah ada pengulasan makna. Mungkin bisa dijadikan nilai tambah dari sekolahnya, tidak hanya melepas mahasiswanya atau siswanya untuk lomba, tetapi tidak tahu apa yang dilombakan, siapa yang lomba, apa materinya. Nah, teman-teman lain pun tidak tergerus untuk mengetahui materi yang dibawa, bisa jadi begitu nggak Bu Dewa ya? Pemahaman ya, yang betul. ada di dalam. Nah, dari pemahaman ideologi tersebut, selain dengan cara kita ada di event-event pemerintah, bagaimana cara mentransfer ideologi? Kayaknya kalau kita lihat di rumah sendiri pun semuanya sibuk ya. Nih, bagaimana cara mentransfer ideologi itu, Bu Dewa? Mungkin 5D. 5D silahkan. Transfer ya ideologi ya. Dari tadi transfer ya, senang sekali transfernya. Ya. Jadi kalau kita berbicara ideologi, ada salah satu guru besar Suseno mengatakan, dia juga seorang Romo, pernah mengatakan bahwa apa itu ideologi? Ideologi itu adalah sebuah gagasan yang memiliki makna hidup, memiliki makna di kehidupan, yang secara mutlak akan mengatur kehidupan itu seseorang. Jadi bagaimana seseorang hidup, bagaimana seseorang akan berjalan, ideologi inilah dalam dirinya yang akan ada di sana, gitu. Dan dari mana ideologi itu bisa didapat? Ideologi bisa didapat dari pengalaman-pengalaman empiris, Boge. Jadi pengalaman-pengalaman yang selama ini dia dapatkan, selama ini dia dalam kehidupannya, disitulah dia akan mendapatkan ideologi tersebut. Nah, apa
bagaimana tutur ini akan berada di sana. Jadi tutur ini akan memframe atau memvisualisasikan, memvisualisasikan. Oh ini loh pengalaman. Oh ini mau itu cerita ataupun anak-anak tadi mungkin fabel-fabel itu cerita-cerita yang bisa diberikan dan divisualisasikan. Oh ini loh yang terjadi jika seperti ini ceritanya. Jika ini yang dihadapi, ini loh poin baiknya. Ini nilai buruknya. Visualisasi itu yang akan dirasakan oleh yang pendengar tutur tersebut, begitu kira-kira. Jadi mungkin kalau secara ekonomi modalnya lebih sedikit, nggak perlu kita sampai menghadapinya seperti itu. Jadi tinggal melihat dan kita akan mempelajari apa sih yang terjadi kalau begini, baik buruknya seperti apa kita bisa terima. Ya begitu secara teorinya. Bagaimana prakteknya nih? Video. Sedikit memang ada perbedaan yang memang sangat mendasar antara sisi empiris dan normatif. Bagaimana teori-teori berkembang kemudian di masyarakat dituangkannya bagaimana itu terjadi. Kadang terjadi kesenjangan-kesenjangan di antara itu semua. Hal ini didasari sama seperti yang disampaikan di Tirta tadi bahwa secara teori bahwa harus ada kemampuan-kemampuan dari individu untuk mencerna itu. Masalahnya daya tarik yang kurang. Betul. Daya tarik ini yang sangat kita butuhkan untuk mengembangkan itu di luar dari teori yang memang ada. Ya. Hal ini yang kita perlu sebagai bentuk penyesuaian. Bagaimana teori-teori itu dipakai tapi tidak relevan di lapangan. Itu yang menjadi permasalahan sekarang. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana sih tutur ini dibawakan oleh Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar. Jangan kemana-mana, tetap di media TVRI. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Rumah Budaya yang mengupas tentang tradisi tutur ya. Mungkin bisa dibilang hampir mulai luntur ya. Kita kalau mendengar tutur ya, cerita-cerita yang sangat populer sering didengar adalah cerita Siap Selem. Boleh Bu Dewa cerita dikit Bu Dewa? Nah, kalau Siap Selem, kita cerita tentang Siap Selem yang biasanya kalau ceritanya dari daerah Ubud biasanya. Ya. Kan tiap daerah itu perkembangan cerita beda-beda, betul. Nah kalau di Ubud, Siap Selem itu punya anak 7. 7, kemudian? Mengkuo itu berjumlah 5. Nah lalu? Siap Selem ini adalah simbol Sabto Timiro. Kemudian Mengkuo ini adalah simbol Panca Indrio. Betul. Nah dalam kaitannya nilai-nilai yang terkandung dalam Satwo Siap Selem ini adalah nilai Subo dan Asubo Karmo. Yang disampaikan saya tadi bahwa bagaimana kita mengendalikan panca indrio tersebut agar tidak terliput akan 7 kegelapan ini. Itu, Sabto Timiro. Nah sehingga diimplementasikan ke dalam cerita Siap Selem ini agar dimengerti oleh anak-anak. Kemudian ketika dia semakin dewasa, oh Siap Selem ini artinya seperti ini. Mengkuo itu artinya seperti ini. Nah hal itulah yang ditanamkan dalam nilai-nilai falsafah di tutur itu sendiri. Maka dari itu tutur itu sangat penting sebetulnya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Nah, kemudian Mengkuo ini akhirnya dia mendapatkan karmopalanya sendiri dengan dia salah mencogro batu itu sendiri. Di akhir cerita itu dia yang akhirnya menerima karma buruknya itu. Karma buruknya sendiri. Ya, bagaimana cerita Mengkuo ya atau Siap Selem ini sudah sering sekali didengar. Mungkin adik-adik pengen tahu gimana sih cerita Siap Selem ini? Boleh tanya ke orang tuanya ya. Nah, betul kan? Boleh tanya ke orang tuanya dan ini juga media gini ya, transfer ilmu tadi ya. Sekarang kita lihat yuk bagaimana sih sketsa mini yang dihadirkan oleh Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar. Ini dia. Cemberut kan Eka engken tuh Eka. Tuh Maro, yang terus tutur aja peka nawang. Tutur apa Jaka? Tak tua nak mula nudurin. Kita
tutur apa? Siap selam. Apa? Siap selam. Aduh, kehilangan zaman kak. Man? Takkan tutur tentang cinta. Jadi aku waktu tunut, bajang gak tunut gini. Siap selam tutur yang jadi tepuk son tunangan. Tentang cinta pelajarin. Itu. Tentang kehidupan motor-motor itu orang. Harus mewah hidup aja nih. Kak, yang hijauin awang kita gitu, wih. Kurang pergaulan kak. Udah tutur yang kak badan ini. Aduh. Yang senang kok menggeruduk kan nih. Nih, Eka. Zaman modern, zaman baru ya nih. Lu tutur siap selam. Siap selam. Dah asal-asal orang gitu nak tua nutur pasti ada artinya. Saya kata unuk, siap selam ya siap selam. Moyong den. Lah negak malu panglo, negak malu. Enggak, Menjunjuk gitu. siap selam kalau tutur. Motor beli, pangedang beli motor dan aneh. Brom gitu, malu wong. Siap selam. Sing awang-awang sing nak tua nutur sing panak nih, pasti ada artinya. Sekondan mang orang gitu alih nak malu artinya. Kene tuh mang. Siapa warna apa sih? Ya ini tutur selam sih, tapi sing depok entah putih entah selam sing depok. Siap selam. Men kaja nih. Kuda lian siap selam kak. Aduh, sing di rumah, sing di sekolah, sing di warung. Cek dini ya tak kena gitu, Be. Siap selam tuh ada pitu panak nih. Tuh ada mengkuo tawang ye, tuh ada 5. Oh, Warak ya kata apa kata ya tutur ya. ajo. Bon awang artinya? Sing. Kene. Ada artinya siap selam lo. Aduh. Apa artinya siap selam Di mana yang malu? Wah, cenik nenek. Lion siap selamnya apa pitu? Itu Pitu artinya Sabtu. Sabtu. Begitu warnanya selam. Selam petang gelap. Oh, Tuh nyimulan Sabtu Timiro. Nawang Sabtu Timiro nggak? Sabtu gede Timiro. Sabto gede Timiro. Tuh pemancane nak masuk jek mau belanja keluar. Disangka di samping Sabtu gede. Ini Timiro tuh ada nih, karena nak iya, karena siap selam iya. Badah. Oh ikan lo. Sabtu Timiro. Ah, Sabtu artinya 7 kegelapan dalam diri manusia. dunia gelap. Kegelapan. Oh, kegelapan. Oh. Tawang jadi? Bo. Man, nih bang, meng itu tuh apa tujuan ada meng itu orang di lelimu tuh dicerita. Ada arti tuh mas? Tuh apa contohnya? Cara Mang pas masuk orang mau belanja nih. Ya harus pasang seduk, yang mau lajah, yang seduk pasangnya ke kantin makan. Harus tuh pentingkan diri sendiri. Udah lengah pasang seduk, kencer agak lengah ada. Ngoyong nen. Nih bo contoh imengku. Aneh contoh nih. Ada main kuah bagus ini yo. Kene tuh mang. Mengku tuh simbol panca indrio. Nawang panca indrio? Apa tuh panca? Yang Pak Indro ada Pak Indro. Pak Indro. Panca Indrio Pak Indro. Menapa ben dodo Tuh bo mang. Mang lah peninggalan ngelah layah aja ulah sedok aja makan masana em lajah. Tuh bo kegelapan dalam diri mang sing sedang mang kenal ya panca indrio we. Jangan sih enggak mana jika melah madan luang-luang tak boleh lah. Yang ada melajah itu ada tepuk makanan. Jangan makanan tepuk yang belajar makannya lah. Nebo. Sabto Timiro ini. Bekeliput Sabtu Timiro. Ayo sedang berkendalian tuh Pak Beh, Indrio. cenik nenek nang benar bawa cenik. Tuang kendalian layah. Pasang seduk pelajaran kan balik. Malah rago cenik, sing yo rago kan kelah Panca Indrio. Ne onyang kelah Panca Indrio. Mengelap aja Indro nak kalau aku makan kan kena. Tuh bahasa bisa ngendalian tuh. Tuh upang nawang waktu rago ijo patutnya melajah, ijo patutnya makan. Tuh kenalian. Oh gitu. Berarti cerita siap apa dan siap selam itu anak gitu artinya tuh. Gitu artinya. Pejak ulang pidan tutur yang tutur siap selam kan orene artinya. Ajo tuh. Aku kesasi muda kan ini orene ngaling-ngaling gitu kuang lah yang nyaman kok itu. Nang, tuh pejani tantang rago sebagai generasi muda,
orang nawang apa arten tutur pangsing ulah aloh kan orang tutur sing marti. Ya gue ngale arjen gitu. Jani nak zaman bo canggih. Cuma kulit gitu. Teknologi bo canggih. Teknologi anggo. Itu. Tuh, cara Jani nih modelnya. Rago nyak sharing-sharing gitu dari generasi muda. Dini ngale jawaban lo. Gitu. Uyan sing nawang di nawang lo. Tapi mi kok no wi. Adik kok. Kok yang aduh engke na mana? Ya ini kan pakadong liu gaya tuh wi. Masa be mesti kena kini kan? Kena ada teknologi ya anggo. Ceklik kan menawang. Gitu. Teknologi ceklek nawang. Kamu bae halo. Apa ada hidangnya? Wah. Nah, kalah ya. Berarti ada arjen relasi Islam. Nah, Aduh, mun kaengke bono wang. Ubo. Tapi engke mana? Kok yang wi senya? Ini bedini para gom lajah jadi generasi muda. Pangsing tutur luntur. dua ke ulat jenik ini loh, luntur kan. Yang cek para ada luntur lah. Nah, bo. Nah, Tuh bo irago dari generasi muda pang melek aja budaya. Mie marah setuju. melek aja budaya. Melek. Gitu. Bo. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Rumah Budaya yang membahas tentang tradisi tutur yang mungkin bisa dibilang mulai luntur nih. Ya, tradisi tutur yang mulai luntur ini betul-betul mengingatkan kita tentang sebuah tradisi sastra lisan, bisa dibilang gitu nih. Ya, sastra lisan ini adalah salah satu cara bagaimana tetua kita atau leluhur kita memberikan pemahaman tentang ideologi-ideologi kehidupan yang sangat mendalam. Terlukis di sebuah cerita yang sangat populer tadi adalah Siap Selem. Ya, terlihat bagaimana artinya anak muda ya, terlihat dari pesan yang dibawakan oleh anak muda itu terlihat gayanya berbicara ya masa kini banget loh. Bahaya tuh kalau dibiarin tuh menurut saya kalau melihat tontonan tadi, waduh kalau yang model-model begini anak muda ini bahaya dia kalau tidak di frame ya. Kalau dia dibiarkan liar begitu saja bagus ya, tapi kalau tidak diberikan frame-nya tidak ada yang bisa mengerem dia, istilahnya tidak bisa membatasi pikiran-pikiran liarnya. Bagus kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa memberikan tutur dengan tenang ya, tidak arogan. Betul kan, Ge? Kalau sudah arogan keluar ya jadinya tidak ada solusi yang didapat. Bagaimana kedua narasumber ini melihat dari sketsa mini tadi? Silahkan mungkin Bidewa dulu. Nah, dari sketsa mini tadi ya, itu memang hal yang sudah ditanamkan di Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar. Bahwa di Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar, segala hal yang kecil harus dipahami esensinya terlebih dahulu. Sehingga ketika ada orang luar atau minimal teman-teman yang non-organisasi bertanya, mereka mampu menjawab apa sebetulnya tutur itu sendiri, kemudian pemaknaan dari Siap Selem atau cerita-cerita rakyat yang lainnya. Iya, betul. Nah, hal inilah yang harus kemudian ditekankan kepada generasi muda sebetulnya. Ya, tidak hanya mungkin kalau tujuannya menjadi seorang kader ya, mungkin ya itu tujuannya untuk melestarikan apapun bentuk budayanya, entah itu kesenian, sastra dan sebagainya. Nah, tidak hanya melihat dari pandangan si anaknya saja nih pemirsa. Kalau saya lihat di pandangan sebelahnya sebagai sisi orang tua juga bahaya. Kalau si orang tua tidak dapat menuturkan seperti yang saya pikirkan tadi ya, soal kalau yang anak ini dia tidak dibatasi ya
orang tuanya memberikan pesan secara arogan, orang tuanya yang salah. Kalau begitu juga sebaliknya, kalau orang tuanya sudah menuturkan dengan baik, anaknya tidak bisa mencerna dengan baik, ya si anak juga salah. Keduanya memiliki hubungan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi orang tuanya nih. Kalau orang tuanya tidak bisa memberikan tutur dengan baik, bagaimana dari segi ideologinya? Iya, itu ya Mbak Ge ya. Jadi tantangan yang sangat berat. Tadi juga Beli Dewo juga di segmen sebelumnya bilang ya nggak mudah. Betul, begitu. nggak mudah, Itu sebuah tantangan yang berat. Tapi memang dari dulu ya saya sempat berpikir bahwa sepertinya tidak cuman anak ya yang harus belajar sekolah begitu Mbak Ge. Betul. Mungkin orang tua juga harusnya bisa belajar begitu. Mungkin ada sekolah orang tua nanti atau seperti apa. Waduh. Dalam artian seperti ini. Seperti cerita tadi, sketsa tadi sudah jelas menggambarkan dia siap selam aja dibilang gitu ya. Siap selam, mengku, ceplok batu, udah selesai gitu. Tanpa ada pemberian makna di dalamnya. Orang tua itu atau mungkin kakeknya tadi harusnya dapat memberikan makna-makna di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Memang akan seru fabel ya tadi atau cerita dongeng seperti itu. Seru, memang itu daya tarik pertama untuk anak. Tapi saat fabel itu malah tidak bisa diberikan makna di dalamnya, tidak bisa disampaikan, yang Mbak bilang tadi itu liar. Oh iya betul. Itu ya benar, itu bisa jadi. berbahaya. Jadi dia tidak mendapatkan esensi-esensi di dalamnya. Ya. Seperti itu kira-kira. Dan kami juga di KPB, pembina-pembina kami, teman-teman juga adik-adik kami, selalu kita berusaha untuk memutus kebiasaan yang bisa bilang nak mulai gitu. itu paling berbahaya kalau di Bali ya. Bang benak mulai gitu, kudiang men gitu. Ya, Ling pidan gitu, nah jalan ini. Nah itulah menurut saya kita perlu mendalami, karena falsafah tadi kita sepakat ya tadi bahwa kepercayaan kita tuh harus kita pegang, harus kita benar-benar terapkan. Dari apa ya? Dari tutur Ya. itu. Boleh kita undang adik-adik ke studio lagi, kita bincang-bincang sedikit. Ya silakan, boleh semuanya. Ya silakan lewat sini aja. Ya. Nah dari penampilan tadi nih saya tidak puas hanya dengan narasumber saja. Kita juga ke adik-adik nih. Silakan adik-adik. Ya sambil santai deh. Ya sambil santai ya. Nggak ada pemikiran yang ruwet istilahnya ya. Kalau adik-adik sendiri salah satu boleh bicara. Bagaimana sih dari tayangan tadi? Jadi, Ada ya. menurut yang artinya sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk menasehati atau nuturin, kalau bahasa Balinya nuturin anaknya. Artinya biar nggak seperti peran yang bawah liar. Dia maunya apanya asal ngomong aja gitu loh. Biar gak seperti itu, jadinya pesan ke orang-orang tua biar gak seperti peran dan tiang bawah. Jangan bosan-bosan untuk nuturin anak. Ajarin anak-anaknya itu untuk tutur bicaranya yang sopan gitu. Iya betul ya. Ya. Kemudian dari adik yang perempuan salah satu mungkin. Ya mungkin kalau dari tiang, bagi generasi muda ya janganlah melupakan tutur. Memang tutur itu sederhana ya, kita tahu seperti siap selam seperti itu, tapi kita tidak tahu maknanya. Jadi mungkin ini salah satu tantangan bagi generasi muda seperti kita untuk agar tahu apa sih sebenarnya artinya gitu. Agar kita nggak cuma tahu, oh ini saya tahu tutur ini tapi saya nggak tahu artinya, seperti itu. Lebih menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena informasi juga banyak ya. Bisa dari internet, bisa dari seperti kita sharing-sharing informasi. Nah kalau dari dikaitkan dengan teknologinya bagaimana nih? Kedua narasumber mungkin bisa berpendapat. Oke, kalau bicara teknologi ya, memang perkembangan zaman itu sudah sangat pesat. Bahkan buku-buku tentang cerita itu juga sudah dijual banyak sekali. Kalau dulu kan lelaku dia, turun-temurun cerita yang dari mulut disampaikan. Nah sekarang sudah ada tertulis dalam bentuk-bentuk buku. Kemudian di internet atau di Google Scholar itu biasanya sudah ada pemaparan tentang pemaknaannya itu sendiri. Nah untuk remaja-remaja khususnya sudah harus bisa mencari tahu itu, mengupas itu semua sehingga dia memiliki adik-adik. Dia mampu mengemban tugas untuk
menjadi jembatan dari literasi-literasi yang ada gitu, melalui teknologi itu sendiri. Kemudian silakan Pak Made. Jangan lupa kita juga masih muda. Ya. Saya muda Kak. Jadi Iya, betul. gimana sih? Bosen nggak sih dengerin itu gitu? Bakal tersampaikan nggak sih nanti nilai-nilai yang disampaikan tuh? Nah, disitulah seninya orang tua, saya yang bilang saya tadi. Jadi kita harus memasukkan makna-makna di dalamnya. Dan tutur ini mungkin jika pengalaman saya juga ya, dari kakek ke ibu, ibu ke saya. Jadi saya merasa dekat dengan ibu saya. Kedekatan itu akan terjalin saat kita melakukan kontak langsung, berbicara dua arah, mata berdua, Berkontak ya, kasih seperti sayang yang disampaikan. Memang ada cerita yang seperti itu ada dalam buku, dalam internet, tapi yang paling penting itu adalah kedekatan kita. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu. Capek pasti, saya jujur pasti capek karena kita juga, saya juga punya adik-adik. Ya. Pasti akan sangat lelah untuk memberikan energi kita ke mereka. Tapi percayalah itu investasi yang sangat baik ke depannya untuk anak kita. Iya, kira-kira dari adik-adik ini pernah merasakan tradisi tutur nggak di keluarga? Sering ya? Iya Mungkin sih. seperti apa? Kalau tutur di rumah biasanya ketika kita males-malesan, kita berbuat salah, pasti nih panah gitu. Ya, Banyak dah. bisa jadi ya, tradisi tutur itu juga harus berkembang dari keluarga, betul nggak? Ya, paling nak dari orang tua, kakak, adik, seperti itu ya. Nah, kalau dari Beli Dewa atau Pak Made sendiri, tradisi tutur yang berkembang di keluarga itu harusnya seperti apa sih? Kalau kita bicara keluarga, sebetulnya ikatan emosional yang harus terbangun dulu di antara anak dengan orang tua ataupun cucu dengan kakek. Nah, hal-hal yang seperti ini emosional yang dulu dibangun, dibentuk. Betul. Sehingga ketika ikatan emosional sudah terbentuk, lebih mudah akan memberitahu kepada anak-anak. Jadi karena sudah tahu karakter masing-masing. Oh, saya tahu ibu saya memang seperti ini. Oh, saya tahu anak saya memang seperti ini. Sehingga memberikan petua harus seperti ini. Nah, itu poin yang penting ketika kita memberikan tutur dalam keluarga. Nilai emosional yang harus ditekankan. Kemudian yang kedua yang harus dipahami dalam memberikan tutur di keluarga adalah bagaimana daya tangkap anak-anak itu. Kalau kemudian anak itu mohon maaf agak sedikit malas mendengarkan, dia tidak perlu disampaikan cerita cara siap selam jelemonenan, kene siap selam bidang kene. Itu yang menjadi kesalahan orang tua kadang-kadang. Sebaiknya kalau memang jangan kamu seperti ayam hitam, begini loh ayam hitam bla bla bla. Langsung berikan dia ke the point. Ketika dia ingin tertarik kemudian, sudah tertarik akan cerita itu, baru diberitahu secara pelan. Ada metode-metode yang harus dipahami orang tua untuk memberitahu anak-anak. Iya, sesuai dengan karakternya sendiri. Iya. Ya. Mungkin cara mendoktrin anak agar kamu kurang, kamu jelek, kamu tidak seperti A, kamu tidak seperti B, apalagi membandingkan sesama saudaranya sendiri. Nggak kayak adik, nggak kayak kakak lah. Ya, pola-pola itu juga perlu dipelajari orang tua. Dan juga anak-anak juga harus pahami karakter orang tua. Orang tua juga begitu, harus memahami karakter anak. Boleh kesimpulan sebelum kita closing acara, silahkan. Dari saya, ya baik. Jadi dari yang saya sampaikan tadi dari awal, orang tua, jadi sepakat ya, berarti komunikasi ini harus terjalin dengan baik dengan cara saling melengkapi, orang tua juga belajar, anak juga memahami, tanpa ada tekanan-tekanan mental. Ya tadi artinya bully, sebenarnya bullying yang yang semacam itu yang Beli Dewa sampaikan tadi, ya itu berbahaya jangka panjangnya itu juga berbahaya. Jadi kita harus sabar, memang ada terapi-terapi sendiri. Cuman yang paling penting yang tadi Beli Dewa juga udah sampaikan semuanya, hubungan emosional itu. Jadi tutur mungkin cerita ya, lebih ke tutur cerita ya saya bilang ya, ke dongeng orang tua dari orang tua ke anak itu. Yang menceritakan itu setiap malam, lebih dekat, lebih sering, itulah yang terpenting. Jadi waktu yang kita bisa berikan pada anak menuju nanti dewasa. Jadi misalnya nanti juga apa-apa itu tidak akan lebih kayak Dewa bilang tadi, kalu gitu. Anaknya misalnya kalu, kalau hubungan emosionalnya dekat, paham pasti Beli Dewa.
Jadi oh ya dia berbicara seperti ini tuh kebaikan saya, ini tujuannya seperti ini. Akan paham jika hubungan emosional itu terjadi, sudah dekat dan udah sering dilakukan. Ya, betul. Terima kasih sekali kepada kedua narasumber dan adik-adik Kadar Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar. Terus semuanya waktunya dan juga tadi tampilannya luar biasa sekali. Ya, itulah pemirsa, tradisi tutur ya menjadi salah satu upaya kedekatan orang tua dan juga anak ya, bagaimana hubungan yang sangat dekat ini dilalui hanya dari keluarga terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya juga untuk kedua narasumber telah hadir dan kita akan kembali di episode berikutnya tentang bahasan-bahasan dari Rumah Budaya yang tentu tidak kalah menarik dari episode kali ini. Saya Dayu Sastrani dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.